Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat MTS, kembali lagi di Cemara, Celoteh Masa Ramadan. Saya Naila Rahmadiana Khairi, selaku host pada episode Cemara kali ini. Dan di samping saya sudah ada bintang tamu yang pastinya teman-teman udah pada tahu dong. Nah benar, kita sedang bersama Bu Mamlu sebagai narasumber kita untuk hari ini. Gimana nih Bu Mamlu kabarnya? Alhamdulillah baik. Naila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Teman-teman di rumah gimana nih puasanya? Lancar dong pastinya. Alhamdulillah. Untuk tema Cemara kita kali ini yaitu amalan-amalan di bulan Syawal. Nah teman-teman nih pada pengen tahu Bu Mamlu, apa sih keistimewaan di bulan Syawal itu? Ya, bulan Syawal itu adalah bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan Syawal ini adalah bulan kedua terbaik setelah bulan Ramadan. Nah, Syawal sendiri itu berarti peningkatan. Jadi bisa dikatakan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan motivasi kinerja. Oleh karena itu, kehadiran bulan Syawal itu harus kita sambut dengan perbanyak ibadah kepada Allah. Jadi berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhir pula amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, tapi harus kita lanjutkan dan bahkan harus lebih kita tingkatkan lagi untuk bisa lebih baik lagi. Gitu. Ternyata keistimewaan bulan Syawal tuh dahsyat banget ya Bu Mamlu. Iya. Terus amalan-amalan yang disunahkan tuh apa aja Bu Mamlu? Iya. Untuk amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal, yang pertama itu adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal, kana kasiyamid dahrin." Rawahu Muslim. Jadi siapa saja orang mukmin yang sudah menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian dia melanjutkan berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Itu untuk amalan yang pertama. Untuk amalan yang kedua itu dengan bersilaturahmi. Bulan Syawal itu adalah bulan silaturahmi, yakni bulan yang penuh berkah dan ampunan dengan bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada keluarga, guru, ya, kepada tetangga gitu. Bahkan banyak orang-orang itu dibela-belain ya mudik ke kampung halaman ya jauh-jauh dari luar kota ke kampung halaman hanya untuk bersilaturahmi, berjumpa langsung untuk saling bermaaf-maafan kepada keluarga, kepada sanak saudara. Jadi esensi dari silaturahmi itu tidak hanya sekedar kita kirim stiker, kita kirim ucapan-ucapan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin ya, tidak hanya itu. Tapi afdolnya itu kita harus berjumpa langsung, kita harus berjabat tangan langsung, saling bermaaf-maafan kepada yang bersangkutan. Dengan tujuan apa? Untuk mendapat keberkahan dari bulan Syawal itu. Nah, terus berikutnya dengan melakukan iktikaf di bulan Syawal. Rasulullah SAW pun juga pernah melakukan iktikaf di 10 hari awal bulan Syawal ya, sesuai hadis riwayat Bukhari. Berikutnya di bulan Syawal itu juga sunnah ya, disunahkan untuk melangsungkan pernikahan. Rasulullah SAW pun juga menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal. Itu dilakukan beliau untuk membantah mitos ya, atau membantah keyakinan yang salah ya dari kebanyakan masyarakat Arab pada zaman dahulu yang tidak suka ya atau tidak mau untuk menikah di bulan Syawal karena khawatir akan mendapatkan kesialan atau bahkan berujung kepada perceraian. Ya, jadi Rasulullah melakukan pernikahan di bulan Syawal itu untuk menepis hal tersebut ya, bahwa menikah di bulan Syawal ini adalah ibadah gitu, bukan kita kok mendapat kesialan enggak, tapi sebuah ibadah. Terus berikutnya amalan berikutnya kita harus melanjutkan amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, Syawal itu kan peningkatan ya. Jadi di bulan Syawal ini kita harus tingkatkan lebih baik lagi amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan biar lebih sempurna lagi, seperti itu.
Ternyata banyak banget ya Bu Mamluk amalan-amalannya. Nah tadi Bu Mamluk bilang salah satu sunnah di bulan Syawal tuh berpuasa selama 6 hari. Terus tata caranya tuh gimana Bu Mamluk? Apakah boleh puasa tersebut tuh selang-seling atau harus berurutan? Oke, ya. Untuk tata cara puasa Syawal itu yang jelas dilaksanakan di hari kedua ya di bulan Syawal. Jadi di hari pertama itu kita haram untuk berpuasa karena kan sebelumnya kita sudah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kalau di awal bulan Syawal kita berpuasa itu dilarang ya, tidak dianjurkan. Jadi bolehnya berpuasa itu di hari kedua sampai berakhirnya bulan Syawal. Nah, untuk apakah boleh selang-seling ataukah harus berurutan? Nah, itu sesuai kemampuan masing-masing ya. Jadi kalau memang mampu boleh ya di hari kedua itu langsung dilanjutkan selama 6 hari berurutan, itu boleh kalau memang mampu. Tapi kalau tidak mampu boleh selang-seling ya. Jadi misal dimulai tanggal 2 terus tanggal 3, habis itu karena ada banyak undangan ya, undangan silaturahmi, masih ke rumah nenek atau ada undangan jamuan kemana begitu ya, akhirnya dilanjut di pertengahan bulan Syawal atau bahkan di akhir bulan Syawal itu juga boleh, atau bisa dirangkai di Senin Kamis gitu juga boleh. Jadi sekalian akan mendapatkan keutamaan hari Senin Kamis. Jadi tidak harus kok berurutan selama 6 hari itu enggak, atau di awal, di akhir atau di tengah saja itu enggak. Jadi boleh selama itu masih dalam bulan Syawal, tidak lebih dari bulan Syawal itu sendiri. Nah, untuk niat puasanya tuh gimana Bu Mamluk? Iya, untuk niat puasanya itu simple ya. Jadi hampir sama dengan niat puasa sunnah yang lain, hanya diganti saja untuk biasanya kan kalau Senin Isnaini, nah ini diganti Syawal. Nawaitu shoma ghadi min yaumi Syawal sunatan lillahi ta'ala. Jadi aku berniat puasa ya, puasa di bulan Syawal sunnah karena Allah Ta'ala. Hanya seperti itu saja. Nah ini tuh ada pertanyaan yang kayaknya membingungkan gitu ya Bu. Kalau kita sedang puasa Syawal, terus diundang makan-makan, itu boleh dibatalkan puasanya atau tidak Bu Mamluk? Nah ini mungkin banyak dilema ya. Iya. Jadi kan ada jamuan ya, diundang ke suatu tempat, ke rumah teman atau saudara, di sana ada banyak makanan, sedangkan kita sedang puasa Syawal. Mau dibatalkan tapi kita puasa. Nah, nanti takutnya nggak menghargai gitu kesannya. Kita nggak membatalkan, kesannya nggak menghargai yang segituan rumah. Jadi di sini ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Yang pertama itu kita boleh untuk tidak berpuasa. Itu sesuai dengan sabda Nabi, ahabbul a'mal ilallah as-surur tadkhiluhu 'alal muslim. Jadi amalan yang Allah paling cintai itu adalah memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Jadi ketika kita bertamu ya, kemudian si tuan rumah itu memberikan hidangan ya sebagai bentuk menghargai menghargai si tuan rumah itu biar tuan rumah seneng ya, maka kita boleh untuk tidak berpuasa ya, karena yang kita lakukan hanya puasa sunnah ya. Jadi masalah puasa kita itu nanti dinilai seperti apa itu urusan kita sama Allah ya. Berharap semoga puasa kita pun juga tetap dikasih pahala yang berlipat oleh Allah gitu. Nah itu juga sesuai dengan fatwa yang dikatakan oleh Imam Nawawi ya, kalau tuan rumahnya itu tidak senang yang disuguhkan itu tidak dimakan sama tamunya itu, maka lebih baik kita berbuka saja, lebih baik kita tidak berpuasa, sebab puasa yang kita lakukan hanya puasa sunnah. Itu untuk cara yang pertama ya. Jadi daripada nanti ada rasa sakit hati ya, si tuan rumah sudah capek-capek nyiapin tapi nggak mau makan ya, itu lebih baik kita batalkan saja. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua itu boleh kita lanjutkan ya, kita boleh untuk melanjutkan puasa sunnah ya, puasa sawal yang kita lakukan itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain ya, man shoma yauman fi sabilillah. Jadi siapa orang yang berpuasa 1 hari
itu niatnya memang karena Allah. Jadi kalau niat sudah karena Allah, mau kondisi apapun, ya mau dikasih hidangan, mau kondisi lebaran dikasih opor, dikasih bakso, dikasih es, apapun itu namanya, kalau sudah niatnya hanya karena Allah ya, dan karena dia ingat ya bahwa Allah itu akan menjauhkan dirinya dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun orang melangkah, maka ya terus saja, lanjut aja dia puasa gitu. Jadi tetap dia berpuasa, kemudian dia bilang sama si tuan rumah, aku puasa hari ini, bolehkah hidangan yang sudah di hidangan ini aku bawa pulang, kayak gitu ya. Jadi intinya di sini itu kembali ke individu masing-masing. Kalau memang niatnya untuk membahagiakan si tuan rumah, boleh dibatalkan. Tapi niatnya memang karena Allah, ya berarti ya lanjut saja gitu. Kalau dikasih hidangan, bilang ke tuan rumahnya apakah boleh untuk dibawa pulang gitu. Jadi itu yang tidak boleh itu ketika si tuan rumah memaksa, ya memaksa tamu ya untuk membatalkan puasanya. Kamu harus makan, awas kalau nggak makan, ini sudah capek-capek aku hidangkan kamu nggak makan, ya. Itu kan kayak ini ya, mengancam. Itu yang nggak boleh ya. Itu jadi kembali ke pilihan individu masing-masing. Nah, teman-teman, jadi ternyata tuh caranya ada dua cara ya. Jadi kita bisa membatalkan puasanya atau melanjutkan, itu tergantung individu masing-masing. Untuk kesimpulan cemara kita kali ini, yang pertama tuh keistimewaan bulan Syawal. Kenapa sih bulan Syawal tuh bisa disebut bulan yang istimewa? Karena bulan kedua setelah bulan Ramadan. Dan Syawal sendiri tuh artinya peningkatan, teman-teman. Bisa dikatakan juga bulan Syawal itu bulan motivasi kinerja, di mana kita harus melanjutkan atau semakin meningkatkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, ada amalan-amalan yang disunahkan saat bulan Syawal. Yang pertama yaitu puasa sunnah 6 hari, dan yang kedua silaturahmi, dan yang ketiga iktikaf, dan yang keempat melangsungkan pernikahan, dan yang kelima atau yang terakhir melanjutkan amal ibadah sunnah. Untuk tata cara puasanya sendiri di bulan Syawal tuh tidak harus berurutan loh teman-teman. Jadi boleh selang-seling asalkan masih dalam bulan Syawal. Pahala yang kita dapatkan jika mengerjakan puasa di bulan Syawal tuh seperti berpuasa selama 1 tahun lebih. 1 tahun. Luar biasa bukan amalan-amalan di bulan Syawal? Yuk kita berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Terima kasih Bu Mamlu sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama saya dan juga teman-teman di rumah lainnya. Oke, sama-sama. Nah teman-teman, gak kerasa nih waktunya udah hampir habis. Saya Naila Rahmadania Khairi selaku host pada Cemara kali ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cemara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.